Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Anissa Yudita Priyana, perwakilan dari kelompok 1, dan berikut ada nama anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama Plendiv Pramudawati, yang kedua Anissa Yudita Priyana, yang ketiga Dinda Damara Damayanti, yang keempat Syifa Auliana, yang kelima Tiara Meke Olivia Susanto. Pada hari ini, kelompok 1 akan menyampaikan materi pertemuan 2, yaitu tentang identitas nasional. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Pada materi yang pertama, yaitu yang akan bacakan yaitu saya. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai warga negara, tentunya kita harus memahami tujuan dan pengertian identitas nasional itu sendiri. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas nasional secara harfiah. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seorang atau sesuatu yang berguna yang membedakan dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Konsep identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitas masing-masing, sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Identitas nasional yang dimiliki suatu bangsa negara tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Identitas nasional adalah mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal ini merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik secara sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dari simbol-simbol kenegaraan, seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum negara yaitu UUD 1945 secara bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Indonesia. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional, akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama, itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Meke. Baik, selanjutnya ada pentingnya identitas nasional. Identitas nasional Indonesia bersifat pluralistik atau adanya keberagaman, baik menyangkut sosiokultural atau religiusitas. Identitas nasional penting karena sebagai pembeda atau jati diri yang memberikan kekhasan positif terhadap negara masing-masing. Indonesia sendiri memiliki arti identitas nasional yang dapat dilihat dari identitas sebagai fundamental atau ideal, yang Indonesia sendiri memiliki Pancasila sebagai falsafah bangsa atau dasar negara. Selanjutnya ada identitas sebagai instrumental, yaitu identitas sebagai alat untuk menciptakannya Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa Undang-Undang Dasar 1945, Lambang Negara, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada identitas sebagai religiusitas.
yaitu Indonesia yang memiliki keberagaman dalam agama dan kepercayaan. Selanjutnya, identitas sosiokultural, yaitu Indonesia yang pluralistik dalam suku dan budaya, yang dimana sosiokultural ini memiliki arti sebagai wadah atau proses yang menyangkut hubungan manusia dan lingkungan. Yang terakhir ada identitas alamiah, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Itulah beberapa identitas nasional Indonesia yang menjadi pembeda atau ciri khas yang kita punya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lendiv Pramudawati. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis terbagi menjadi dua jenis, yaitu identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Indonesia memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak politik etis. Dikarenakan unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara akskriptif. Selanjutnya, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Selanjutnya secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Damara Damayanti. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat dari contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia dan antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari atau perilaku jalan, pintas, tindakan serba instan, penyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing.
lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas, to be smart and good citizen. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Auliana. Identitas nasional Indonesia. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi orang asing tidak kenal Indonesia. Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang mempertanyakan berapa lama perjalanan menuju Indonesia dari Bali. Ini artinya identitas Bali lebih terkenal daripada Indonesia sendiri. Identitas nasional yang penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara, bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar. Karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imparem non habet imperium. Artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lain. Itulah penyampaian dari pemateri tentang identitas nasional. Demikian tadi presentasi kelompok 1. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.